Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan serta penerapannya, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dengan anggota kelompok 1 Aprilia Maharani, 2 Gani Vega, 3 Wisnu Aji, dan 4 Mutiara Sari. Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Kurikulum UBD memiliki alur yang disebut backward design dengan jenis fokus, result focus design atau desain yang fokus pada hasil. Untuk dasar desain pembelajarannya memiliki kejelasan capaian pembelajaran apa yang harus dicapai oleh siswa di akhir pembelajaran dan bagaimana mengukurnya. Dengan 3 tahapan, 1 mengidentifikasi hasil yang diinginkan, 2 menentukan bukti penilaian, dan 3 merencanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kerangka kerja Understanding by Design membantu memastikan bahwa kurikulum, konten, dan penilaian selaras dengan hasil spesifik dan keterampilan yang dapat ditransfer guru kepada peserta didik. Understanding by Design pembelajaran dan pengajaran menjadi fokus utama yang dituju. Untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan, tahap ini bertujuan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang Understanding by Design, menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang telah dipahami, ditransfer dalam kehidupannya, atau diterapkan dalam kehidupan. Misalnya, setelah peserta didik memahami disiplin ilmu matematika, maka tujuan transfer yang harus dicapai diantaranya peserta didik mampu menghitung, memecahkan masalah di dunia nyata. Agar dapat membangun sikap responsif peserta didik, guru harus mampu membuat pertanyaan esensial. Misalnya, dalam materi laba, guru menyusun pertanyaan penting diantaranya, bagaimana seorang pedagang memperoleh keuntungan dalam jual beli? Contoh lain dalam materi geografi atau IPAS, yaitu guru menyusun pertanyaan penting diantaranya bagaimana tempat tinggal mempengaruhi cara hidup kita. Tentunya pertanyaan-pertanyaan esensial ini bisa membangun responsif dari peserta didik. Karena peserta didik pasti memiliki argumentasi masing-masing yang berbeda dari peserta didik satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya penerapan sesuai template desain pertanyaan untuk guru dari Wickens dan McTighe tahun 2004 halaman 46-51. Pada tahap 1, hasil yang diinginkan. Dalam tahap ini, kompetensi dasar yaitu 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan yang ditetapkan antara lain 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata tertib sekolah. 2. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat tata tertib sekolah. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan tata tertib sekolah. Kemudian pada pemahaman, peserta didik dapat memahami antara lain yang pertama, pengertian tata tertib sekolah. Yang kedua, pentingnya mentaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan tata tertib di sekolah. Kemudian pertanyaan penting diantaranya yang pertama, apa itu tata tertib sekolah? Yang kedua, mengapa kita harus mentaati tata tertib sekolah? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak mentaati tata tertib sekolah? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mentaati tata tertib sekolah? Kemudian dalam tahap ini, peserta didik akan mengetahui pengertian tata tertib sekolah dan mengetahui pentingnya mentaati tata tertib sekolah. Serta peserta didik akan dapat melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah mereka dengan penuh tanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.